Perkenalkan, nama saya Ria Astriana, kelas S4A, NPM 201921500183. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ke-7 dari mata kuliah Retorika, membedah buku yang sudah saya baca, yakni dengan judul buku Retorika Seni Berbicara. Retorika memiliki hubungan yang erat dengan dialektika. Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengetahuan umum banyak orang dan tidak termasuk ke dalam suatu cabang ilmu tertentu. Para penyusun risalah retorika yang ada saat ini baru menyusun sebagian kecil saja dari keseluruhan seni berbicara. Alat-alat persuasi adalah konstituen yang sebenarnya dalam seni ini, sementara yang lainnya hanya merupakan pelengkap. Hukum yang dibuat dengan baik seharusnya berisi penjelasan tentang segala pokok persoalan yang dibuat dan menyisakan sesedikit mungkin keputusan yang harus dibuat sendiri oleh hakim. Hal ini penting untuk beberapa alasan. Alasan pertama, lebih mudah menemukan satu atau beberapa orang bijak dan memiliki kemampuan membuat dan menerapkan undang-undang. Kedua, hukum dibuat setelah melalui pertimbangan panjang, sedangkan keputusan di pengadilan diberikan dalam jangka waktu pendek, sehingga sulit bagi mereka yang menangani kasus di pengadilan untuk dapat memuaskan tuntutan akan keadilan dan kebijaksanaan. Sementara alasan terbesarnya adalah bahwa keputusan pembuat undang-undang tidak bersifat khusus, tetapi bersifat prospektif dan umum. Tugas hakim di sini adalah untuk mengambil keputusan atau perkara orang lain, sehingga jika untuk kesenangan pribadinya, ia mendengarkan dengan keberpihakan, alih-alih memutuskan perkara di antara mereka. Ia malah mengikuti apa yang diinginkan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa seni retorika dalam pengertian sempit berkaitan dengan metode persuasi. Demonstrasi entimen yang secara umum merupakan metode persuasi yang paling efektif. Entimen adalah sejenis silogisme. Penjelasan mengenai semua jenis silogisme merupakan bidang bahasan dialektika, baik secara keseluruhan maupun sebagai salah satu cabangnya. Retorika bermanfaat karena yang pertama, kebenaran dan keadilan memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Yang kedua, di hadapan audiens tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap apa yang kita katakan. Yang ketiga, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagaimana argumen yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dua sisi berlawanan. Yang keempat adalah absurd. Ketika ketidakmampuan mempertahankan diri dengan kekuatan fisik dianggap memalukan, sementara ketidakmampuan mempertahankan diri dengan pidato dan argumen tidak dianggap memalukan. Padahal penggunaan pembicaraan rasional lebih istimewa dibanding dengan menggunakan kekuatan fisik. Fungsi dari retorika adalah untuk membedakan alat persuasi dan alat persuasi semu, sebagaimana dialektika berfungsi membedakan silogisme dan silogisme semu. Seseorang disebut sebagai seorang sofis bukan karena kemampuannya, melainkan karena tujuan moralnya. Namun dalam retorika, istilah ahli retorika bisa mengacu pada pengetahuannya akan seni ini atau tujuan moralnya. Ada 3 macam alat persuasi yang dibuat oleh pembicara. Yang pertama ditentukan oleh karakter personal pembicara. Yang kedua dengan menempatkan audiens ke dalam kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga ditentukan oleh pembuktian atau pembuktian semu yang berasal dari sisi pidato itu sendiri. Seseorang yang ingin dapat melakukan persuasi yang efektif harus dapat: yang pertama, mengajukan alasan dengan logis. Yang kedua, memahami karakter dan kebaikan manusia dalam berbagai bentuknya. Yang ketiga, memahami emosi, yaitu mengetahui nama, penjelasan, penyebab, dan cara memunculkannya. Retorika dapat didefinisikan sebagai menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Fungsi ini hanya dimiliki oleh seni retorika.
Alat persuasi yang berada di luar cakupan seni retorika adalah segala sesuatu yang tidak berasal dari para pembicara dan sudah ada sejak awal saksi-saksi bukti yang diberikan di bawah tekanan, kontrak tertulis, dan lainnya. Sekian pembedahan atau catatan mengenai buku yang berjudul Retorika Seni Berbicara. Saya Ria Astriana, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.